Andi Yuliani Paris Audes dengan awak media dan LSM wajo melalui Zoom meeting. Anggota DPR RI pusat dari Komisi 7 yang juga merupakan legislator PAN Partai Amanat Nasional melalui live handphone Ibu kita Insinyur Haji Andi Yuliani Paris MSc, anggota DPR RI Komisi 7 bersama insan pers dan LSM se-Kabupaten Wajo. Jadi mungkin diawali dari Ibu bisa memberikan memberikan penyampaian singkat kepada teman-teman di Kabupaten Wajo. Insinyur Haji Andi Yuliani Paris MSc atau disapa AYP melakukan audiens dengan sejumlah awak media dan LSM di Kabupaten Wajo melalui Zoom meeting video conference pada hari Jumat 2 April 2021 di salah satu warkop di Kota Sengkang. Saya Andi Yuliani Paris, saya anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional. Ini alhamdulillah periode ketiga saya di DPR RI. Periode pertama saya itu 2004-2009. Waktu itu masih daerah pemilihannya masih 18 kabupaten kota, sampai Luwu, sampai Mamasa, sampai Mamuju. Yaitu waktu pertama kali saya jadi anggota DPR. Jadi mitra kerjanya sudah saya sebutkan tadi. Saya terpilih di 2019 dengan komposisi suara. Ini penting nih untuk orang Wajo. Persentase suara saya terbesar bukan dari Wajo. Persentase suara saya terbesar adalah dari Kabupaten Maros, ya. Baru kedua Wajo, kemudian Bode dan Bulukumba. Bantuan nilai terbesar saya sepanjang saya menjadi anggota DPR periode 2014 sampai 2019 tentunya paling banyak di Wajo, ya. Dalam kegiatan tersebut, AYP mengungkapkan beberapa hal baik seputar perjuangan selama ini selaku perwakilan rakyat yang duduk di pusat untuk memperjuangkan masyarakat Wajo khususnya dan daerah Dapil Sulawesi Selatan II pada umumnya. Saya 3 tahun berjuang untuk jaringan gas di Wajo. Tahun lalu ada sekitar 5.000, 2019, tahun 2020 ini nggak ada. 2019 ada sekitar 5.500 jaringan gas yang telah dibangun di Wajo. Dan tahun ini akan ada lagi jargas di Wajo. Nama-namanya sudah ada sama saya, calon penerima jaringan gas. Ini bukan gratis ya, gasnya tetap dibayar, tapi jaringannya ya dibayar dari dana APBN. Jadi saya sebutkan wilayah-wilayah yang mendapatkan jargas, ya. Memang masih daerah sekitar Tempe dan Panasitolo, karena membangun jaringan infrastrukturnya memang membutuhkan biaya. Tapi nanti coba kita diskusikan lagi ke depan dengan Kementerian SDM ini terkait dengan anggaran, apakah bisa dibangun. Tentunya saya menunggu surat juga dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sampai Pamana. Tentu ini kan harus ada pertanggungjawabannya dari Pemda. Nah, saya bisa bacakan untuk gas, jaringan gas yang tahun 2021, Kecamatan Tempe, bukan Kecamatan Tempe nih, Kelurahan Tempe 4.608, Kelurahan Attakai 584, Kelurahan Bulu Pabulu 287, Kelurahan Campalaji 551. Dan itu saya kasih datanya ke teman-teman media. Kelurahan Lampung Kodak 174, Kelurahan Madu Peleng 337. Ini yang baru ya, ada 5750. Tahun 2019 kan sudah ada 5500. Nah, ini tambahannya untuk 2021 yang saya bacakan. Kelurahan Matiro Taparong 277, Kelurahan Padupa 113, Kelurahan Patiro Sompo 560, kemudian Kelurahan Selingkang 56, Kelurahan Citampae 87,
Kelurahan Tenda Oku 578, Kelurahan Tempe 567, Kelurahan Watalipue 437. Jadi untuk Kecamatan Tempe ada 4.608, 4608. Kemudian Kecamatan Tanah Sitolo ada 1.142, terdiri dari Kelurahan Astorajang 323, Kelurahan Nepo 246, Kelurahan Pajolele 303, Kelurahan Pakana 173, Kelurahan Ujung Baru 97. Andi Yuliani Paris mengungkapkan beberapa perjuangan di pusat yang diperjuangkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan bidang dan mitra kerjanya di pusat, antaranya Kementerian SDM, Dikti, PLN, serta bidang yang berkaitan dengan nelayan. Nah, kemarin saya survei dari beberapa desa, dia menginginkan hasil kerjasama untuk pendidikan BUMDes Perkades, di mana Perkades ini kerjasama dengan pihak Pertamina yang diberikan jatah baret sekian baret khusus Perkades per desa, gitu Bu, usulan untuk BUMDesnya. Langsung saja Bung, masalah PTGU energi sengkang. Kebetulan Bung, alamat saya, tempat duduk saya 400 meter dari PTGU. Jadi ada saya tahu sedikit tentang itu. Yang saya mau tanyakan adalah ini kan perusahaan Bung adalah perusahaan nasional, jadi tidak terlepas dari rekomendasi dari pusat Bung. Yang intinya adalah ini kan ada bahasa CSR Bung. Menurut saya masih semacam bunyi kucing di dalam karung. Kucing di dalam karung. Jadi saya tidak tahu CSR ini kedudukannya apakah harus transparansi ke masyarakat ataukah bagaimana? Untuk Kabupaten Wajo Bu, dan berapa nilai yang dikembalikan oleh pusat ke daerah, karena kami mendapati jalan buntu. Maksudnya di sini Bu, bahwa tidak ada transparansi. Selama ini kami sudah bertanya, tetapi selalu ditutup-tutupi Bu. Ini itu yang dapat saya sampaikan Bu. Apa yang kita bantu BUMDesnya? Kita bantu BUMDes adalah kita pilih BUMDes yang memang sudah mengembangkan inovasi-inovasi teknologi. Jadi BUMDes yang sudah PTBT, jadi seperti ada pengusaha pemula berbasis teknologi atau yang dikenal dengan startup sebenarnya. Nah intinya banyak sebenarnya BUMDes. Saya sudah punya daftar BUMDes khususnya di Boni, di Maros ya. Tetapi memang tidak semua BUMDes itu dia bersandar pada PTBT atau berbasis teknologi. Nah kita programnya adalah membantu teknologinya ya, apakah dia berupa pelatihan sampai mungkin bagaimana labeling, sampai packagingnya dan sebagainya ya. Kartu KIP serta bantuan beasiswa untuk mahasiswa. Seperti halnya bantuan untuk para nelayan dan listrik gratis, serta jaringan gas atau jargas, juga penerangan lampu jalan atau PJU, tenaga surya untuk masyarakat Kabupaten Wajo. Mulai dari pewarta Wajo, ada dari Wajo TV, ya, semua hampir terlibat. Jadi syukur alhamdulillah. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu mau berkomunikasi dengan insan pers dan LSM di Kabupaten Wajo supaya kebuntuan selama ini tidak menjadi lagi halangan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi itu, dan Ibu sendiri yang langsung mendengarkan. Itulah tadi apa teman-teman di sini ingin terjadwal menjadi schedule seandainya ada unek-unek lagi yang terjadi di Kabupaten Wajo, sehingga kita bisa menerima semua hasil, semua dampaknya apa yang diberikan baik dari
betul-betul karya Ibu Bu Yuli maupun program-program Bu Yuli itu banyak. Ini sebenarnya perlu edukasi, sosialisasi. Khusus Jargas, saya harus perjuangkan. Untuk masyarakat Wajo, saya tidak mau Wajo tidak dapat Jargas. Karena sisi lain, kita merupakan penghasil gas. Jadi harus kita dapat jatah Jargas dari Kementerian Pusat. Saya berharap Ibu dapat mendorong apakah melalui partai politik ataukah Ibu sendiri yang mendorong PI ini di Kabupaten Wajo agar kita mendapatkan DBH yang lebih besar. Saya tidak tahu sampai hari ini berapa DBH yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan gas yang terus menggerogoti gas kita di Wajo. Tapi biar istilahnya Bu, masyarakat Wajo bisa mengetahui bahwa apa yang selama ini diperjuangkan di pusat itu betul-betul istilahnya bisa tepat sasaran, dan kami selaku tim media dan teman-teman LSM bisa mengawal akan program Ibu. Sekian dan terima kasih Bu. Masyarakat Wajo harus dapat jatah sambungan gratis untuk Jargas. Saya tidak mau kalau Wajo tidak dapatkan masyarakat Wajo penghasil gas. Video call yang dia lakukan teman-teman langsung kepada desa-desa, karena mungkin kebetulan desa kita tidak ada waktunya untuk pergi mendengarkan orang-orang dari Ibu atau dari tim-tim Ibu yang bisa menyampaikan programnya. Mungkin dari LSM nanti ini setiap saat dia bisa menghubungi Ibu langsung ke desa-desa dan video call dia perlihatkan kepada masyarakatnya yang miskin itu yang sudah memanfaatkan program Ibu. Itu saya rasa yang lebih inovatif, yang saya anggap inovatif. Terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih. Tapi saya terima kasih atas segala masukan, ya, aspirasi. Nanti mudah-mudahan saya bukan center class yang akan menyelesaikan, tapi insya Allah saya berusaha. Saya tidak pernah mau berjanji, tapi saya selalu berusaha mencari strategi cari jalan keluarnya, ya. Dan dengan teknologi Zoom meeting kita alhamdulillah bisa ketemu. Nanti malam saya akan bertemu dengan 100 mahasiswa penerima program Talenta Inovasi saya. Ada dari Bulukumba, dari Wajo, dari Bone, dari Barbu, dari Pangkep, dari Maros, 9 kabupaten. Ya, baik pemirsa, itulah tadi setelah kita mendengarkan dari Zoom meeting bersama dengan Isnyur Haja Andi Yuliani Paris, yang dimana pada saat ini telah mengadakan meeting bersama dengan pada awak media dan LSM yang telah dilaksanakan di Warkop Warung Kopi Aban yang terletak di Jalan Pahlawan ini, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Nah pemirsa, setelah kita mendengarkan ini, kami akan berbincang-bincang bersama dengan dari awak LSM atau media yang ada di sini, dapat menyaksikan acara dari meeting bersama dengan Ibu Isnyur Haja Yuliani Paris tepatnya di Warung Kopi Aban yang terletak di Kecamatan Tempe ini di Kabupaten Wajo. Nah pemirsa, kami bersama dengan Bapak Ketua Lembaga BPKP Kabupaten Wajo yang dimana pada saat ini telah menghadiri dari pelaksanaan kegiatan meeting ini. Nah sedikit Pak, bagaimana dengan kegiatan kita ini, meeting yang kita laksanakan tadi? Terselenggaranya acara Zoom meeting dengan Ibu Haja Insinyur Andi Yuliani Paris MSC, anggota DPR RI Komisi 7. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman insan pers dan LSM. Mungkin kedepannya bisa kita laksanakan kalau perlu setiap bulannya. Sekira cukup dulu. Itulah tadi wawancara singkat kami bersama dengan Bapak Ketua BPKP Kabupaten Wajo, di mana beliau mengharapkan untuk kegiatan ini supaya tetap selalu berkelanjutan.
Nah, supaya informasi-informasi yang terjadi khususnya di masyarakat, khususnya di Kabupaten Wajo ini bisa lebih kita sinkronkan untuk khususnya pembangunan kepada masyarakat kita untuk Kabupaten Wajo. Nah, pemirsa, itulah yang dapat kami laporkan dari Tim Warta Wajo. Dari Warkop Aban Sengkan, Tim Warta Wajo melaporkan.